Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan kembali membahas konsultasi dari sahabat viewers. Langsung saja kita bahas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan harta kekayaan ya, harta benda. Ini pertanyaannya saya bacakan, tapi saya tampilkan juga screenshotnya di layar video ini. Langsung saja kita bahas. Ini ada dua pertanyaan, tapi dari satu penanya yang sama. Pertanyaan yang pertama, maaf Bang, saya mau nanya, mertua masih hidup, semua harta kekayaannya dikuasai oleh menantu. Diatasnamakan menjadi atas nama menantu. Maksudnya seperti itu ya. Di saat mertua berada di luar negeri. Pertanyaan yang kedua, tolong beritahu bagaimana caranya untuk mengambil haknya mertua. Baik, yang dapat dilakukan oleh si bapak mertua tadi untuk bisa kembali mengambil hak miliknya yang dikuasai secara sepihak oleh si menantu dan patut diduga secara melawan hukum, itu bisa ditempuh dengan berbagai macam langkah-langkah hukum. Yang pertama, bisa dengan cara melayangkan somasi atau teguran keras dengan tuntutan-tuntutan di dalamnya. Nah, untuk bisa melayangkan somasi ini bisa dibuat secara mandiri, dibuat sendiri, tapi biasanya dan kebanyakan menggunakan jasa pengacara. Silahkan cari pengacara yang Anda anggap dia profesional, kompeten, dan amanah, kemudian minta untuk melakukan upaya hukum terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, nanti kalau dengan somasi ternyata si menantu tadi tidak menggubris apa yang menjadi tuntutan si bapak mertua, tidak mau melakukan apa yang dituntut oleh si bapak mertua, meskipun setelah dilayangkan somasi sebanyak 3 kali somasi, maka selanjutnya tentu harus melakukan upaya hukum lanjutan. Bisa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, atau misalkan melakukan atau menempuh secara pidana, menuntut secara pidana, yaitu melaporkan si menantu tadi kepada pihak kepolisian kalau misalkan ditemukan adanya unsur-unsur pidana. Seperti apa? Pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, kemudian juga kalau misalkan ada unsur penipuan, penggelapan, penyerobotan lahan, kemudian juga penguasaan harta benda yang bukan miliknya, perampasan, itu juga bisa masuk ke sana, dan lain sebagainya, maka itu jelas sangat bisa dituntut secara pidana. Tetapi juga bisa ditempuh secara perdata, mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena si menantu ini dalam menguasai harta kekayaan milik si bapak mertua yang surat-suratnya beralih dari nama si bapak mertua menjadi atas nama si menantu, pasti ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara melawan hukum. Karena begini, surat-surat kepemilikan, contoh misalkan sertifikat tanah, sertifikat rumah, ataupun yang lainnya, ketika dipindah tangankan, ketika dialihkan namanya atau misalkan dibalik nama dari mertua kepada atas nama si menantu, itu harus ada persetujuan secara tertulis, apakah berupa akta hibah atau misalkan jual beli atau surat-surat yang lainnya. Harus ada dasar peralihannya. Kalau tidak ada, maka dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah itu ya, jadi bisa ditempuh secara pidana dengan cara melaporkan si menantu kepada pihak kepolisian, ataupun juga dilakukan upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri. Nah, untuk melakukan upaya-upaya hukum tersebut, sebaiknya sih dilakukan dengan cara meminta layanan jasa praktisi hukum advokat, ataupun juga kantor pengacara terdekat. Sampaikan permasalahannya seperti apa, dan minta jasanya atau bantuannya untuk membantu si bapak mertua tadi mengambil kembali apa yang menjadi haknya, ya, harta benda yang sudah dikuasai sepihak oleh si menantu yang diduga dilakukan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang juga patut diduga ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh si menantu tadi. Itu saja. Apabila ada yang punya pendapat, punya saran, silahkan tulis, sampaikan komentarnya di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.